أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Istiqamah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya, terutama nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kemudian diiringi setelahnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah pertanda bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, 40 pilihan hadis yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita memasuki sekarang hadis yang ke-25, ya, hadis yang luar biasa, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita bacakan dulu redaksi hadisnya, kemudian kita ambil faedah-faedah yang bisa dipetik dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul khamis wal 20, hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, aidan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya beliau meriwayatkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang min ashabi Rasulillah, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa redaksi pertanyaannya? Ya Rasulullah, dzahaba ahlud duthuri bil ujur. Sungguh orang-orang yang kaya telah banyak membawa pahala yang besar. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ini yang tidak bisa kita lakukan, yaitu mereka bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Ya, nanti kita bahas apa maksud dari pertanyaan para sahabat ini. Apakah mereka hasad ataukah bagaimana? Nah, ini disebutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini bukan kaya hartanya saja, bahkan kaya akan pahala.
Mereka sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa, membawa pahala puasa. Nah ini yang ketiga yang tidak kami bisa lakukan, mereka bisa lakukan, yaitu bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Azza wa Jal telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahi? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang engkau mengucapkan subhanallah itu adalah bagian dari sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah bagian dari sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Ya, setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil perkataan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amr bil ma'ruf, engkau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Dan nahyu munkar, an munkar, yang melarang dari perbuatan keburukan adalah bagian dari sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan tatkala salah satu di antara kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, adalah bagian dari sedekah. Kemudian para sahabat merasa heran dengan redaksi yang terakhir. Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, yakni bersenggama, adalah sedekah. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah seseorang mendatangi syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bukankah kalian mengira sekiranya seseorang meletakkannya bukan di halal, yakni meletakkannya di haram, melakukan senggama ini di hal yang haram, yakni berzina misalkan, itu zina haram apa tidak? Haram. Ya. Kemudian apakah dia mendapatkan dosa? Ya, apakah dia mendapatkan dosa? Ya, ini Nabi SAW melakukan qiyas, ya, membandingkan dengan yang lain. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga tatkala seorang mendatangi syahwatnya dengan cara yang halal, maka itulah sedekah baginya. Itulah sedekah baginya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, hadis sahih. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini luar biasa sekali, ya. Hadis yang menyuruh kita, ya, untuk banyak berbuat kebaikan. Dan Islam, ya, itu selalu memberikan solusi di setiap kebaikan yang kita bisa lakukan dan kita mampu untuk melakukannya. Taib ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan kata Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala mengatakan zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini, ya, telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Apakah kita dan pahala banyak itu tidak sebanding dengan yang kita lakukan ya Rasulullah? Mereka sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Tetapi ini yang tidak bisa dilakukan oleh kita ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang Allah lebihkan darinya. Bagaimana solusinya? Taib. Ini para sahabat Nabi SAW, al-fuqara, yang fakir, ini mengeluh kepada Nabi SAW tentang apa? Sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Pertanyaannya, apakah keluhan mereka ini semua adalah karena hasad? Atau dalam hal yang lain? Apakah keluhan mereka ini adalah al-i'tirad biqadarillah? Protes terhadap takdir Allah Azza wa Jal? Jawabannya tidak. Justru
Mereka ini adalah orang-orang yang obsesinya bukan karena dunia. Karena hasad itu rata-rata itu terjadi dalam perkara apa? Perkara dunia. Hasad yang tercela. Dan para sahabat itu jauh dari perkara ini. Buktinya apa? Disebutkan perkara dunia apa tidak? Tidak. Tapi yang disebut masalah apa? Masalah akhirat, masalah pahala. Obsesinya adalah antara surga dan neraka. Obsesinya bagaimana mereka bisa masuk surga. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bukan karena kenapa kami ini fakir, mereka kaya. Tidak. Tapi bagaimana kami bisa menyaingi mereka dalam hal bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kami bisa menyaingi derajat mereka di sisi Allah dengan apa yang kami kita punya. Kenapa? Karena obsesi mereka adalah surga. Obsesi mereka adalah akhirat. Tidak seperti kita semua ya ikhwah. Ya kita panas pada orang yang diberikan kenikmatan dunia. Ya. Kita panas. Sebagian dari kita panas kalau tetangganya beli mobil baru. Ya itu ada pertanyaan yang sampai ke kami. Ustaz, gimana cara ngobatinya? Hati ini sering panas. Panas dalam hal apa? Panas kalau tetangga beli mobil, saya nggak bisa tidur. Ya, ini berarti ada sesuatu yang salah. Ya, kalau dia dapat sesuatu yang baik, ya Allah gelisah. Ya, dia dapat ini gelisah dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah ya sesuatu yang salah. Tapi para sahabat tidak demikian. Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tolong dimatikan ya HP-nya. Jangan dibunyikan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi apa yang mereka ributkan ini para sahabat adalah permasalahan akhirat. Dan itu sesuatu yang terpuji. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah dan surga seluas yang mana surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang berlomba-lomba, bahasa lainnya panas-panasan dalam masalah akhirat, itu sesuatu yang terpuji. Bahkan itu adalah hasad yang terpuji. Boleh kita hasad kepada orang lain terhadap perkara agama. Perkara yang tentang masalah agama, boleh. Saya pengen seperti dia. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang diberikan ilmu. Kemudian ia mengerahkan ilmunya tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla, mengajari orang kebaikan. Maka kita boleh hasad seperti itu. Saya pengen seperti dia. Saya pengen seperti dia untuk bisa mengajari orang kebaikan, mendapatkan ilmu. Ini yang diperintahkan dan dianjurkan. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang diberikan harta. Kemudian orang tersebut yang diberikan harta ini, dia fayatasaddaq, dia bersedekah, mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita pengen seperti dia. Menginginkan ya bagaimana kita ini bisa seperti orang tersebut diberi harta, kemudian dengan hartanya tersebut jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksudkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hasad yang tercela.
Berbeda dengan keadaan kita. Kita hasadnya karena perkara dunia. Jarang sekali di antara kita yang hasadnya perkara akhirat. Jarang, biasa saja. Kalau orang setiap hari pergi ke masjid sebelum azan, biasa. Tapi kalau seorang mendapatkan sesuatu dunia, baru agak sedikit geger ya, di lingkungannya. Kenapa? Karena obsesi kita rata-rata adalah perkara dunia, bukan perkara akhirat. Jadi dari faedah yang bisa kita petik, bahwasanya kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan disebutkan ya, ketika kalau antum umroh itu di bulan Ramadan, ya, terjadi hampir yang seperti ini. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau antum buka puasanya di Masjid Nabawi di Madinah, maka antum masuk ke Masjid Nabawi, bak masuk terminal ketika bulan Ramadan. Ya, kalau masuk terminal itu biasanya dulu ya, zaman dahulu itu rebutan para kenek bus tuh ya. Pak, sini aja, ini yang mau jalan. Pak, ini saja, ini yang mau jalan. Ini cepat, ini cepat. Di Masjid Nabawi juga demikian. Fadhal, di sini saja ada makanan ini, disebutkan fasilitasnya. Nanti kita makannya seperti ini, seperti ini. Nanti digeret lagi antumnya, ditarik lagi. Sama saya saja di sini, di sini, di sini. Ada kopinya, ada tehnya, ada rotinya. Ya, bahkan disebutkan beberapa merek makanan terkenal. Kita ada ini, ada ini, ada ini. Dan sebagian dari mereka ribut untuk mencari pelanggan. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, ente ini sering mengambil pelanggan ana. Ana nggak mau ente saja yang masuk surga, ana juga pengen. Allahu Akbar. Ada nggak kira-kira seperti itu di sini? Allahu Akbar. Ya, obsesi mereka itu jannah Allah Azza wa Jal, surga Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebaikan yang melimpah. Karena mereka tahu barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa, maka baginya pahala, dan pahala orang yang laksanakan. Sehingga dia mendapat pahalanya double. Kalau satu orang yang makan di tempatnya dia, itu dia dapat double. Puasa dirinya dan puasa orang yang berpuasa. Bagaimana kalau yang satu jalur ini penuh, satu masjid penuh dari dia semua? Berapa itu pahala yang bisa digondol baginya? Ya, subhanallah, luar biasa. Dan itu mereka, karena mereka dididik masalah ini, ayyuhal ikhwah, dari dulu, dari kecil. Sehingga ketika sudah dewasa, mereka baru terobsesi terhadap perkara akhirat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini, ayyuhal ikhwah, fadilatus sahabah ridwanullah alaihim wa syiddati hirsihim alal khair. Tadi telah kita sebutkan. Ini keutamaan para sahabat. Ya, mereka selalu terobsesi terhadap perkara akhirat dan bagaimana bisa mendapatkan pahala yang besar, dan sekali lagi itu bukan bagian dari hasad. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini juga bisa kita petik bahwa at-tasabuq bainal mu'minin 'alal a'mal as-salihah wa anna dzalika minal qurbat. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, apapun itu kebaikan. Kalau biasa di bulan puasa itu sebagian dari kita berlomba-lomba siapa yang cepat lebih dahulu hatam Al-Qur'an. Itu boleh apa tidak? Siapa dulu nih yang mau cepet-cepetan hatam? Boleh apa tidak? Boleh, bahkan dianjurkan. Nah, seharusnya poin seperti itu ya ikhwah, kita tanamkan juga di luar Ramadan. Gak apa-apa. Tujuannya adalah untuk memotivasi. Siapa yang terlebih dahulu bisa masuk ke masjid? Gak apa-apa. Saling berlomba-lomba dalam hal apa? Kebaikan. Intinya kita harus apa? Harus ikhlas karena Allah, bukan ria. Ya, bukan ria, bukan dalam rangka untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari makhluk. Tapi itu sebagai motivasi, wadah agar kita apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ayyuhal ikhwah, di antara faedah berikutnya bahwasannya sedekah itu tidak terbatas dalam hal harta saja. Ya, sedekah tidak terbatas dalam hal
harta saja. Bahkan banyak dari selain harta yang mana itu adalah bagian dari pahala sedekah, yaitu perbuatan dan perkataan serta amalan-amalan itu bagian juga dari sedekah. Apalagi jika amalan tersebut adalah amalan yang memiliki manfaat luar biasa. Manfaat luar biasa seperti ya seseorang mengajari ilmu, ya, mengajarkan ilmu, maka itu adalah sedekah. Bahkan bisa jadi sedekah ini lebih besar daripada sedekah harta. Kalau antum bersedekah harta, mungkin kalau sudah manfaatnya hilang, selesai sampai di situ pahalanya. Tapi kalau ilmu, antum mendapatkan ilmu dari seseorang, kemudian dari ilmu tersebut antum amalkan, maka bagaimana bayangkan pahala yang akan mengalir kepada orang yang mengajarinya ilmu. Kemudian antum amalkan terus sampai antum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa itu kalkulasi pahalanya yang mengalir kepada orang yang mengajarinya? Belum lagi kalau antum punya anak, kemudian antum tularkan kepada anak antum. Nah, terus itu kemana-mana. Belum kalau satu kampung, satu masjid. Ya, ini dari pahala ini saja seseorang mungkin bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya, sedekah. Bagian dari sedekah jariyah yaitu mengajarkan ilmu. Ya, disebutkan kata Nabi SAW, ya, apabila anak manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah apa? Ilmun yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Ya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa harus anak saleh? Apakah selain anak kalau mendoakan si mayit itu sampai apa tidak? Sampai. Tapi kenapa Nabi mengatakan redaksinya hanya anak? Karena yang ingat tentang orang tuanya adalah pasti anaknya. Sehingga kalau seorang mengingat-ingat tentang orang tuanya, itu lisannya akan selalu mengucapkan redaksi doa. Berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin dia akan sedih dengan kematian seseorang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Habis itu selesai, sudah gak ingat lagi. Berbeda dengan anak. Anak akan terus mengingat dan mengingat orang tuanya. Sehingga anak yang soleh adalah yang setiap mendoakan orang tuanya. Ya, luar biasa. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan. Maka itu adalah bagian dari sedekah dan sedekah jariyah. Pahala yang mengalir. Makanya kalau antum tahu masalah ini, antum gak bakal ridho kalau anak antum bisa Al-Fatihahnya bukan dari jalan antum. Ya. Al-Fatihahnya bukan dari jalan antum. Jadi sebentar, ini tolong ya dimatikan HP-nya, di silent saja ya, karena mengganggu konsentrasi sekali dan ini berbuat zalim ya ikhwah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampai di mana tadi? Sampai lupa tadi. Al-Fatihah ya. Antum bayangkan, anak ini sebenarnya modal utama antum masalah sedekah jariyah. Walaupun antum bukan seorang ustadz misalkan, bukan seorang pengajar, minimal dari anak antum ini antum ajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah paling tidak dia akan mengajar, sering diucapkan oleh seseorang minimal 17 kali dalam sehari, dalam sholatnya. Ia baca sampai dia besar. Kemudian ia tularkan kepada anak-anaknya. Jadi itu sedekah jariyah buat kita semua ya. Buat orang tua. Ya. Ini adalah modal yang terbesar bagi kita semua. Jadi ajarkan anak kita minimal Al-Fatihah. Jangan diajarin sama guru ngajinya. Ya, guru ngajinya yang dapat keuntungan besar nantinya. Ya. Ini sebagai contoh apa? Contoh yang simpel saja. Ya, contoh yang simpel. Dalam hal apa? Tasabuk fil khair. Dalam hal
berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berarti nggak boleh diajarin sama guru ngaji. Silahkan. Tapi kalau antum ingin mendapatkan pahala yang luar biasa, ajari Al-Fatihah anak antum dari lisan antum. Maka itu sedekah jariyah buat antum semua. Ayuhal ikhwah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian disebutkan di sini bahwasannya faedah yang bisa kita petik adalah menjadi orang yang kaya dalam agama Islam tidaklah tercela. Tidaklah tercela. Bahkan kita dianjurkan untuk bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Dengan kita menjadi orang kaya, kita bisa beramal saleh yang banyak. Karena Islam sekali lagi menganjurkan seorang muslim untuk kaya agar dari hartanya tersebut ia bisa menggelontorkan hartanya untuk berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Bersedekah. Lihat, sampai para sahabat iri, bukan iri karena kekayaannya. Iri karena mereka bisa mengamalkan amalan yang tidak bisa mereka amalkan. Sehingga, kata para ulama, orang yang mendapatkan harta banyak, itu tidaklah tercela. Apalagi jika hartanya tersebut, ia gelontorkan, ia habiskan di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu sangat dianjurkan oleh Islam. Lihat para sahabat Nabi SAW. Apakah semuanya orang-orang fakir? Tidak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Setiap kali jihad, berapa harta yang ia habiskan. Nah ini contoh tasabuk fil khair nih. Contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar itu pengen sekali mengungguli Abu Bakar. Sampai-sampai Umar mengira, Umar termasuk orang kaya. Ya, anak akan bersedekah dengan setengah harta. Dan dia bermaksud, dia menyangka bahwasannya saya bersedekah dengan setengah harta ini, Abu Bakar kalah. Saya unggul dari Abu Bakar. Ternyata ketika di hadapan Rasulullah ditanya sesuatu, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan? Saya telah meninggalkan hartaku untuk Allah dan Rasulnya dari setengahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah diam. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar. Ya, dari pertanyaan tersebut, wah ana sudah ngunggulin Abu Bakar nih, kata Umar. Akhirnya ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh harta aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dari situ Umar melongo. Ya sudah kalau kayak gitu ana nggak bisa mengungguli Abu Bakar lagi. Allahu Akbar. Nah lihat di sini ya ikhwah. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apa yang kita punya dari harta itu akan menjadi terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla apabila kita gunakan untuk berlomba-lomba di jalan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi dalam rangka menegakkan agama Allah, ikhlas karena Allah, bukan dalam rangka pamer. Bukan dalam rangka mencari sensasi dunia, tidak, tapi dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat ini banyak orang-orang yang kaya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau setiap kali jihad Nabi mengumumkan bantuan, maka yang banyak menggelontorkan adalah Uthman Ibn Affan. Ya, siapa yang membeli sumur Yahudi ini baginya surga, maka dibeli oleh Uthman radhiyallahu anhu. Ya, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, namanya rumah, ya, maka baginya surga. Dibeli sama Uthman bin Affan, maka beliau mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Lihat Abdurrahman ibn Auf adalah saudagar kaya yang ada di Madinah. Yang saudagar kaya yang ada di Madinah sampai sekarang kebunnya masih ada. Kebun Abdurrahman bin Auf, kebun korma. Panjangnya yang mungkin ya, kalau kita kalkulasikan bisa dari sini sampai Kedung Badak, Tanah Sereal sana. Kebun pedes. Panjangnya. Kebun kormanya Abdurrahman ibn Auf berkilo-kilo. Luar biasa. Padahal Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Hanya bawa baju doang. Ya, hanya bawa baju doang. Kemudian beliau berdagang, ya, ditawarin oleh para sahabat karena Nabi SAW
ketika sampai di Madinah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin dengan Ansar. Maka di antara saudara Abdurrahman bin Auf ini memberikan dunianya kepada Abdurrahman bin Auf. Termasuk masalah saya punya 2 istri. Silahkan pilih salah satunya. Kalau engkau mau, saya ceraikan salah satunya. Kalau selesai iddahnya, silahkan engkau nikahi. Tapi bagaimana Abdurrahman bin Auf? Gak kayak kita. Kita agak sedikit selamitan ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Syukran katsiran. Tapi Abdurrahman tidak. La. Barakallahu fiik. Wa fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahimu, memberkati hartamu dan keluargamu. Akan tetapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ini lihat tawakalnya Abdurrahman ibn Auf. Beliau ditunjuki pasar di Madinah, berdagang dari nol sampai menjadi orang yang paling tajir di Madinah. Disebutkan bahwa harta peninggalan beliau dibagikan kepada para istrinya itu sampai batang-batang emas dipecah dengan kampak. Ya berkilo-kilo. Ya berapa miliar itu. Bahkan bisa jadi berapa triliun yang dibagikan kepada ratusan ribu dinar. Lihat. Ya, ini anjuran untuk berdagang bagi yang mau berdagang. Karena di semua orang bisa berdagang. Ya, ada yang condongnya jadi karyawan, ada yang condongnya untuk berdagang. Sekali lagi, ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk bisa memperkaya diri agar kita tidak minta-minta. Tujuan orang kaya itu bukan dalam rangka menikmati dunia, tapi dalam rangka bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kekayaan yang ia dapatkan itu menjadi wasilah dia semakin dekat kepada Allah. Baru itu terpuji. Kalau hanya sekedar kaya saja nggak terpuji. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan itu musibah. Kalau dia tadinya waktu belum tajirnya sering di masjid, sering di pengajian, ya, begitu sudah tajir, sudah nggak kelihatan. Kemana? Tenggelam dengan dunia. Apakah ini yang diperintahkan? Ini musibah baginya. Ini adalah musibah baginya. Kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, maka itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Ya. Antum kalau misalkan saldo rekeningnya ya ada berapa nolnya bisa sampai 12 itu berapa? Triliun ya? Atau 9 mungkin sudah nggak hadir di sini. Ya. Ya, tapi kalau kita termasuk orang yang at-tajiru atau al-ghaniyus syakur, itu yang diinginkan oleh Islam. Ya, bisa bersedekah, bisa bangun masjid. Ya, bisa menafkahi anak yatim, ya, dan itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Makanya kata para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita fadilah orang yang bisa beramal dengan amalan yang khusus. Anjuran agar kita bisa menjadi orang yang khusus dan hanya bisa beramal dengan amalan yang khusus, tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, ini anjuran dan fadilah bagi mereka orang yang bisa mengamalkan amalan yang khusus. Apa amalan khusus itu? 2. Ilmu dan harta. Ilmu yang Allah berikan kepadanya, kemudian ia sibukkan waktunya untuk mentransferkan ilmunya kepada yang lain. Ini amalan khusus, tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, orang yang dilebihkan harta, kemudian ia sibukkan hartanya tersebut, gelontorkan dalam rangka ia infakkan di jalan Allah. Ini amalan khusus, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Apabila Anda termasuk orang yang bisa melaksanakan amalan khusus ini, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena sekali lagi, tidak semua orang diberikan dengan permasalahan seperti ini. Ayyuhal ikhwah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian dari hadis ini kita bisa menjadi tahu bahwasannya semua ucapan kebaikan adalah sedekah. Tasbih, Anda mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Ya, tahmid, engkau mengucapkan alhamdulillah adalah bagian dari sedekah. Ya.
Kemudian Anda mengucapkan la ilaha illallah adalah bagian dari sedekah. Ya. Artinya zikir kepada Allah Azza wa Jal adalah bagian dari sedekah. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini juga al-amru bil ma'ruf bagian dari sedekah. Al-amru bil ma'ruf bagian dari sedekah, yakni mengajak orang kepada kebaikan, menasihati, memberikan arahan, ya, wejangan sehingga orang tersebut menjadi baik, itu adalah sedekah. Kemudian juga nahyun anil munkar, melarang orang tentang kemungkaran, keburukan, ya, agar orang tersebut tidak melaksanakannya, tidak terjerembab atau mengentaskannya, maka itu bagian dari sedekah ayyuhal ikhwah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, terhadap masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ini disebutkan oleh para ulama ada syarat-syaratnya. Yang mengajak orang kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, ini ada syaratnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ya tidak semua untuk menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu ada dua syarat. Yang ini tentang masalah amar ma'ruf dulu ya, mengajak kepada kebaikan. Syarat pertama adalah an yakunal amiru aliman bihadza ma'ruf. Orangnya ini sudah tahu bahwasanya ini adalah kebaikan. Sehingga dia tidak menyuruh orang sesuatu yang bukan baik. Dia harus tahu dulu ini adalah perkara yang baik, yang dianjurkan. Yang benar-benar sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah an ya'lam anna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Engkau mengetahui bahwasanya orang ini telah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Ya. Ketika engkau melihat orang tersebut tidak melaksanakan kebaikan, maka perintahkan untuk melaksanakan kebaikan. Jadi dilihat. Artinya gini, Nabi SAW pernah khutbah Jumat. Kemudian ada orang masuk ke masjid. Langsung duduk. Udah gitu, ya langsung duduk. Maka Nabi SAW memberhentikan khutbahnya. Kemudian bertanya, Salaita raka'atain? Apakah engkau udah salat 2 rakaat? Salat tahiyatul masjid. Maka orang tersebut mengatakan belum. Lihat, Nabi bertanya dulu. Ente udah salat 2 rakaat belum? Barangkali dia salatnya di luar masjid ini. Masih bagian dari masjid. Udah salat belum? Belum. Qum, berdiri dan salat 2 rakaat. Nah di sini Nabi bertanya terlebih dahulu. Makanya di antara syaratnya orang ini harus tahu dia ini telah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Sehingga para ulama mengambil dari hadis tadi bahwasanya salat tahiyatul masjid itu wajib. Karena Nabi sampai memberhentikan khutbahnya, ya, kemudian mengatakan ente belum salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Walaupun yang rajih wallahu alam bahwasanya salat tahiyatul masjid sunnah muakkadah, bukan yang wajib. Ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian adapun syarat nahi mungkar, syarat orang yang harus melakukan nahi mungkar adalah ada 2 syarat. Yang pertama, anta alam anna hadza mungkar. Hendaknya engkau tahu bahwasanya ini mungkar. Baru Anda melarangnya. Jangan sampai Anda melarang sesuatu yang tidak mungkar. Apalagi itu permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah misalkan. Yang mana diperselisihkan oleh ulama dan dalilnya sama-sama kuat. Maka tidak boleh mengingkari. Kalau dalilnya sama-sama kuat. Tapi ada permasalahan khilaf sehingga ada rajih dan tidak rajihnya. Kelihatan yang hak, maka boleh. Kita dalam rangka untuk menasehati. Tapi kalau permasalahannya ijtihadiyah, ya perkara yang sama-sama kuat, maka dalam hal ini kita toleransi. Artinya tidak ya memaksakan kehendak. Tapi kalau itu adalah benar-benar kemungkaran, ya maka kita ingkari. Kemudian syarat yang kedua, ini bagi yang ingin mengingkari kemungkaran, anca'lam anna hadzal mukhatab qad waqa'a fil munkar. Engkau tahu bahwasanya orang ini telah melakukan kemungkaran. Benar-benar
bukan katanya. Bukan hanya sekedar isu belaka, tapi engkau tahu. Ya, engkau tahu. Kemudian yang syarat yang lainnya ini bagian dari adab, ya. Engkau mengingkarinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, yang santun. Ya, jangan menegurnya misalkan secara umum, ya. Kalau ingin menegur masyarakat, menegur orang kemungkaran di hadapan umum. Di hadapan umum. Aduh, ini konsentrasinya agak pecah ya. Tolong matikan ininya, HP-nya, silent-nya, ini mengganggu sekali ya ikhwah. Sampai di mana tadi? Kemungkaran, ya. Kemungkaran hendaknya mengingkari kemungkarannya tidak di hadapan umum. Ya, kecuali kalau memang terjadi di tempat umum. Kalau dia melakukan kemungkaran di tempat yang sepi, maka ingkari di tempat sepi, jangan ya diingkari di tempat umum. Berarti itu melecehkan dia. Bisa dipahami. Kecuali kalau kemungkarannya terang-terangan, maka ingkari kemungkaran tersebut secara terang-terangan biar orang tahu. Biar orang tahu permasalahan ini. Kemudian ya syarat yang ketiga ya an la yazulal munkar ila ma huwa a'zam. Jangan sampai engkau mengingkari kemungkaran, mungkarnya hilang yang itu tapi terjadi mungkar yang lebih besar. Maka kalau seperti ini jangan. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pembagian nahyun anil mungkar, mengingkari kemungkaran ada 4 keadaan. Dilihat dari hasilnya. Dilihat dari hasilnya, mengingkari kemungkaran itu ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, an yazulal munkar bil kulliyah. Kemungkaran menjadi hilang sama sekali tatkala engkau mengingkarinya. Maka yang pertama ini, bagaimana hukum mengingkari kemungkarannya? Wajib. Wajib untuk mengingkari kemungkaran. Jika dengan engkau mengingkari kemungkaran tersebut, kemungkaran menjadi hilang, maka hukumnya apa? Wajib. Kemudian jenis yang kedua, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya. Taib ikhwani fiddin azani Allah yakum. Kita lanjutkan. Derajat mengingkari kemungkaran ada 4 keadaan. Dan bagaimana hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Keadaan yang pertama, bahwasannya jika engkau mengingkari kemungkaran, maka kemungkarannya akan hilang secara keseluruhan. Maka hukum mengingkari di sini apa? Hukumnya apa? Wajib. Jika engkau meninggalkannya, berdosa. Ya, berdosa, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf secara umum, wa nahyu anil munkar itu wajib, termasuk dari bagian dari kewajiban. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, jika engkau mengingkari kemungkaran, akan tetapi kemungkarannya menjadi berkurang. Ya, menjadi apa? Menjadi berkurang. Ya, ini jika engkau mengingkari kemungkaran yang tadinya besar menjadi semakin kecil, semakin ringan, maka ini juga bagian dari hal yang diwajibkan. Hukum mengingkarinya adalah wajib. Hukum mengingkarinya adalah wajib. Kemudian jenis yang ketiga atau keadaan yang ketiga, jika engkau mengingkari kemungkaran, maka akan terjadi kemungkaran yang semisalnya. Kemungkaran yang A-nya hilang, tapi akan muncul kemungkaran yang semisal, selevel. Ya, maka bagaimana hukumnya? Kata para ulama, ini yurajjah. Hal yurajjah al ingkar aula? Apakah boleh kita mengingkarinya atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Wallahu taala a'lam. Maka harus dilihat maslahatnya mana yang lebih besar. Ya, sekiranya kalau mungkarnya itu lebih mending ketimbang yang ini, mungkin bisa jadi itu ditekankan untuk diingkari. Kemudian keadaan yang keempat, jika engkau mengingkari kemungkaran, akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, kemungkaran dari yang pertama, maka ini hukumnya haram mengingkari kemungkaran tersebut.
Ya, ini haram mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, sebagai contoh adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang keempat ya. Kalau mengingkari kemungkaran kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan engkau celak orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Dia nantinya fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Maka sudah, itu kemungkaran, ya. Orang berdoa kepada selain Allah kemungkaran apa tidak? Kemungkaran. Tatkala engkau celak, nanti bukan malah ditinggalkan kemungkaran, malah dia akan mencela Allah, kemungkaran yang lebih besar. Karena seperti ini ditinggalkan. Sebagai contoh, ini di nomor 4 ini banyak contohnya ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu ada orang Tatar, ya, orang Tatar Mongol ya, yang Genghis Khan itu. Mereka masuk Islam, tapi ya hanya sekedar Islam doang. Tapi perbuatan buruk mereka masih ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka banyak minum khamr. Kebiasaan mereka berbuat kemaksiatan, kefasikan, yaitu minum khamr dan kemaksiatan secara umum. Tapi tidak diingkari oleh Syekhul Islam. Tidak diingkari oleh Syekhul Islam. Kenapa? Ditanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak melarang mereka dari perbuatan kefajiran mereka? Maka kata Syekh, dan Syekhul Islam termasuk orang yang terkenal dengan mengingkari kemungkaran. Syekhul Islam Taimiyah. Ya, kata beliau, "Lau nahaitu haula laqamu ila buyutin nas wa nahabu wantahabu a'radhahum." Kalau aku melarang mereka dari perbuatan minum khamar, nanti yang terjadi adalah mereka akan marah dan mereka akan merampok rumah-rumah dan akan memperkosa wanita-wanita. Maka dari itu saya memdiamkan kemungkaran tersebut. Kenapa? Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka seperti itu, ya. Ini lihat fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak terbawa perasaan dan emosi. Ya, tidak seperti kita ini nggak bisa dibiarkan nih. Tapi lihat ya maslahatnya ke depannya. Apakah ya ini baik untuk agama kita ataukah tidak? Ya, seperti itu ayyuhal ikhwah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan tatkala engkau mendatangi keluarga engkau, maka itu adalah sedekah. Yakni sedekah di sini ada dua jenis, yaitu sedekah yang sifatnya wajib dan ada sedekah yang sifatnya sunnah. Secara asal hukum sedekahnya adalah yakni sedekah yang sifatnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tatkala seorang mendatangi keluarganya, ya, itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian ditafsil sama beliau, diperinci, jika seseorang takut untuk berbuat zina dan lain sebagainya, entah itu kalimat maaf misalkan selingkuh dan lain sebagainya, dia syahwatnya besar, maka tatkala mendatangi keluarganya adalah bagian dari sedekah yang diwajibkan. Sedekah yang diwajibkan. Artinya wajib di sini, jika engkau tidak melakukannya bisa berdosa. Karena kalau tidak melakukan hal ini engkau akan terjerembab dalam hal yang haram. Maka ini bagian dari sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu seperti apa kalau di dalam harta? Seperti zakat. Ya, seperti zakat, seperti antum menanggung orang-orang yang ditanggung. Yang mana itu bagian dari tanggungan antum. Maka itu bagian dari yang diwajibkan. Sama dengan mendatangi keluarga, istri, adalah bagian dari sedekah yang wajib jika seorang jika tidak mendatanginya, maka dia khawatir terhadap dirinya berbuatan zina. Ya, karena syahwat orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang standar, ada yang over, ada yang bawah juga. Ya, maka dilihat seperti ini. Kalau tidak demikian, maka hukum sedekahnya adalah sedekah yang sifatnya sunnah.
Ya lihat ini Masya Allah, hatta dalam masalah syahwat pun kalau kita lakukan dengan hal yang halal, maka akan mendapatkan sedekah. Dan ini adalah sekali lagi targhib, anjuran sekaligus motivasi bagi yang belum menikah untuk segera menikah. Ya, jangan hidup menjomblo. Ya, hidup menjomblo tidak dianjurkan oleh Islam. Ya, hidup menjomblo tidak dianjurkan oleh Islam. Justru Islam melarang hidup menjomblo. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya menikahlah kalian dan jangan seperti pendetanya Yahudi dan Nasara. Karena pendeta Nasara itu tidak menikah dan itu tidak sesuai dengan fitrah. Makanya tatkala mereka keluar dari fitrahnya, karena kita tidak memungkiri manusia itu punya apa? Syahwat. Apa yang terjadi? Antum dengar kan? Banyak terjadi perzinahan antara dia dengan biarawatinya. Banyak menggugurkan bahasanya aborsi besar-besaran, ilegal. Kenapa? Karena mereka keluar dari jalur fitrah. Karena fitrahnya manusia itu punya syahwat. Dan yang namanya syahwat itu harus disalurkan, bukan dipendam. Ya, disalurkan, bukan dipendam. Sama seperti orang lapar. Apakah dia puasa terus? Enggak. Kalau orang lapar ya makan. Orang haus minum. Sama, kita juga punya syahwat. Yaitu harus disalurkan dengan cara yang benar. Nah ini, Islam adalah sekali lagi agama fitrah. Tidak seperti agama yang lain yang melenceng dari fitrah manusia. Ya, jadi mendatangi istri adalah bagian dari sedekah, mendapatkan pahala. Kemudian ya Nabi SAW melakukan qiyas. Jadi para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa iya sih seorang mendatangi syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan qiyas. Qiyas itu menganalogikan dengan sesuatu yang hampir mirip. Dan ini bagian dari dalil syar'i. Ya, bukankah kalian melihat kalau seseorang menyalurkan syahwatnya di jalan yang haram seperti zina dan sebagainya, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu juga dengan orang yang menyalurkannya di jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Di sini Nabi SAW melakukan qiyas, yakni menganalogikan, dan itu bagian dari dalil. Dan kalau antum belajar usul fikih, yaitu biasanya ada namanya qiyas. Kayak misalkan khamr. Khamr itu terbuat dari anggur yang difermentasi, ya, sampai memabukkan. Itu khamr. Ada lagi namanya nabidh. Nabidh itu dari korma yang difermentasikan dan bisa memabukkan. Apakah ini digolongkan masuk dalam khamr atau tidak? Kata para ulama, masuk dalam kategori khamr. Kenapa? Karena ilahnya hasilnya sama, yaitu memabukkan. Nah ini namanya qiyas dalam bahasa usul fikih. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, dianalogikan. Ya, dianalogikan. Kemudian terakhir, ini adalah faedahnya para sahabat kalau mendapatkan sesuatu yang menurut mereka ini rancu, maka segera bertanya kepada Nabi SAW. Ya, artinya bahwa kita juga demikian. Sekiranya kita mendapatkan sesuatu yang belum paham, maka segera bertanya kepada bidangnya, orang yang memahami dalam hal tersebut, ahlul ilm. Ya, karena itu yang dianjurkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada pakarnya jika engkau tidak mengetahuinya. Kemudian yang lainnya adalah Nabi SAW, husnu ta'limin Nabi SAW. Ini bagusnya pengajaran Nabi SAW sampai-sampai disebutkan tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan itu diantara faedahnya memahamkan orang. Ya, kalau orang nggak paham, kalau sudah dikasih permisalan langsung paham. Makanya kata orang Arab, wabil mithal yattadihul maqal. Dengan perumpamaan perkaranya menjadi lebih jelas. Dan itu bentuk rahmat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paling terakhir, dan ini kita tutup,
Mencukupkan diri dari hal yang halal adalah bagian dari ketaatan serta sedekah. Mencukupkan diri dari yang halal dan menjauhi dari yang haram adalah bagian dari kurbah. Mendekatkan diri kepada Allah serta sedekah. Dari mana? Dari redaksi Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan jika dan dalam mendatangi istri bagian dari sedekah. Karena ini menyangkut hak-hak, hak atas diri kita, karena kita juga punya hak. Kemudian keluarga kita juga punya hak atas kita semua, sehingga dari situ menjadi sedekah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.